Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kita sekarang lagi di mana, Kak? Rumah? Di rumah sakit. Kakak ini, Kak. Oke, kasih kakaknya. Nah, sekarang kita lagi di rumah sakit. Jadi, aku dapat informasi dari rumah sakit terkait Alma. Alma itu yang kita bawa dari daerah Bandung. Dan dia itu yang info terakhir ya dari ibunya, dia itu katanya bipolar. Nah, dari tahap bipolar dia ke skizo, dan hasil medis yang menunjukkan kalau dia itu skizofrenia. Makanya dia sering banget terobsesi pacaran sama orang yang dia suka. Jadi dia tuh kayak obses dan pengen memiliki orang tersebut, tetapi tidak kesampaian. Makanya seringkali dia itu emosinya nggak stabil dan marah-marah, bahkan sering berusaha untuk melukai orang lain. Buat kalian yang lupa sama videonya, ini guys videonya. Ngomong apa? Ngomong apa? Ya tinggal ngomong. Kamu main game jadi kayak gitu, sok. Mama! Kamu gimana? Ya ngomong apa aja, weh. Kenapa harus marah-marah ke mama? Apa? Ya kan Trijay mau kan terima aku kayak gitu. Bukan kayak gitu. Ya gimana ngomongnya? Kecewa semua dia pacarin. Rizky, udah suka berisian. Terus siapa lagi yang dia pacarin? Nah, itu dia, kemarin juga sempat viral banget di TikTok ya, mengenai video yang kita buat terkait Alma. Sekarang ini kita lagi nunggu Alma lagi dijemput untuk keluar dari rumah sakit. Kita lihat nanti prosesnya seperti apa. Karena setelah dari rumah sakit akan tahap pemulihan untuk mentalnya, yaitu kita rehabilitasi di yayasan kita ya guys, di Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan. Gitu, ntar semoga keadaannya lebih baik. Jadi nanti tinggal kita kontrol aja setiap bulan. Tapi kalau keadaannya belum membaik, kita akan masukkan kembali ke rumah sakit jiwa yang lainnya. Oke guys, kita tunggu dulu Kak Alma keluar dari rumah sakit. I look at you, you make me blind. Why do you have to be so beautiful all the time? I know I can't be with you. It's killing me to see you with someone else. What to do? Now I'm in the corner and watching you smile. Watching you smile. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini kita baru sampai di studio ya guys. Tadi soalnya perjalanan mau ngobrol tapi Naila yang lagi tidur. Nah, ini Alma baru keluar dari RSJ yang di daerah Jakarta Barat. Gimana kabarnya Alma? Baik. Baik. Gimana di rumah sakit kemarin? Senang banget banyak teman di sana. Banyak teman di sana. Terus Alma kenapa bisa ada tekanan mental dan lain-lain? Kenapa ceritanya? Dibully dulu di sekolah. Dibully. Di mana? Sekolah siapa? Sekolah. Sekolah siapa? Sekolah kamu Sekolah SMP apa SMA? SMP. SMP. Dibully gimana? Dibully dikasih ludah. Diludahin? Iya. Sama teman kamu? Iya. Kamu lulus SMA nggak sih? Enggak. SMP doang ya? Iya. Oh, gimana dibulinya? Dibulinya dipegang-pegang Apanya? susunya Sama sama teman-teman. teman-teman cowok cewek? Cowok. Terus dibulian diapain lagi? Dibully, didorong mejanya sampai nangis. Oh, terus tertekan jadi mentalnya. Iya. Itu kelas berapa? SMP Kelas kelas 1.
Kelas 1 SMP. Kelas 2. Kelas 1 kelas 2. Nah, katanya kamu obses banget untuk suka sama orang, itu betul nggak? Betul. Betul, kenapa obses terus pengen milikin gimana? Nggak tahu, orangnya nggak mau sama aku. Terus kamu jadi marah? Iya. Kenapa kamu suka kasar sama mama kamu? Mama suka nipu aku terus. Kenapa? Bawa aku ke RSJ terus. Terus? Udah. Kan emang disuruh dokter. Terus kenapa kasihan nggak sama mamanya gitu? Kasihan. Terus katanya pernah didorong. Ya? Enggak. Lupa ya? Iya. Terus apa yang bikin kamu jadi tertekan lagi? Udah itu doang. Tapi di rumah sakit senang banyak teman. Iya. Siapa aja nama temannya? Husnul, Sinta, Vini, Marta. Udah. Seumuran kamu semua? Beda-beda. Yang umur berapa aja? Umur 22, 23, 24. Kamu umur berapa? 19. Berarti paling kecil ya? Nah, terus pas di sana ditanya apa aja sama dokternya? Ditanya, suruh minum obat, Suruh minum suruh obat? makan, Terus? suruh tidur. Suruh tidur. Baik ya di sana? Baik. Konsultasi sama dokter nggak? Konsultasi. Bilang apa? Mau sembuh. Udah gitu ditanya kenapa depresi gitu nggak? Nggak ditanya? Oke. Ya udah, berarti Alma sekarang di yayasan dulu ya. Di yayasan dulu sampai sembuh, sampai pulih keadaannya, baru nanti Yayasan di mana? di sini, di sana ntar jalan kaki. Dekat rumah. Itu ada temennya. Siapa namanya? Mbak Nisa. Kenalan nih. Nih temennya. Alma. Nah, ini katanya kemarin habis ngamuk-ngamuk nih. Kenapa nih? Hah? Lagi kumat. Kenapa ngamuk-ngamuk? Remote dilempar, kasur diacak-acak. Kenapa Mbak Nisa? Ngapain teriak-teriak begitu? Ngapain? Gak suka gue diatur-atur kayak gini. Ngapain coba? Kamu sebelumnya jangan lempar. Nisa. Atur kayak gini. Nisa, Gak mau. duduk. Apa-apaan sih? Duduk, Nisa. Nisa. Gue gak mau. Istighfar dulu. Astagfirullahalazim. Nisa. Kok nutup kuping? Saya bilang astagfirullahalazim. La ilaha illallah. Nisa. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nisa tadi ngucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Anissa. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Anissa. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. 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 Minum.
Enak dingin tuh. Enak dingin ya? Iya. Dingin enak. Iya. Mukanya. Dingin. Hah? Ada kan dikirimin videonya di handphone. Kenapa lagi kenapa? Sinian Mbak. Mbak Alma sinian. Situ Mbak, duduk situ sebelahnya. Cuma mau pulang doang kemarin. Kenapa mau pulang? Ingat gak kata kakaknya bilang apa? Suruh di yayasan dulu kan? Si ibu juga bilang suruh di yayasan dulu. Iya, tapi teteh larang main HP. Kalau aku main HP. Bukan aku yang ngelarang, tapi dokter. Kalau kamu mau main handphone, ngomong sama dokter. Nanti kan konsultasi sama dokter, tanya, dok boleh nggak main handphone? Kalau dokter bilang boleh, nanti aku kasih handphone kamu. Nggak aku larang lagi. Kalau dokter bilang iya boleh, ya udah aku kasih. Nggak aku tahan-tahan. Kalau dokter nggak nyuruh, aku nggak bakal megang-megang handphone kamu. Handphone kamu ada kok. Kita juga semua punya handphone. Ngapain? Kita kan disuruh sama dokter. Iya kan? Maksudnya jangan 5 menit teteh kasih main HP 10 menit. Emang dikasih berapa menit? 5 menit doang. Ya tapi dikasih handphone dong berarti. Nah, nanti kan ini konsultasi lagi sama dokter. Ya kan? Mau ketemu dokter. Ngomong sama dokter, boleh nggak dok kalau saya main handphone? Tanya ya, nanti ya. Kalau dokter bilang, boleh, saya kasih handphone kamu. Nggak usah 5 menit, nggak usah 10 menit. Terus aja pegang. Tapi kalau dokter bilang nggak boleh, berarti ya nggak boleh. Berarti udah alhamdulillah dikasih per 5 menit. Ya, kan saya nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau dokter nyuruh A, saya ikutin. Kalau dokter nyuruh B, saya ikutin. Kan untuk kesehatan kamu, bukan untuk kesehatan aku. Kan saya emang nggak sakit. Ya kan? Nanti abis ini ke dokter aja, ke rumah sakit. Ya, sama si Agus nanti. Tanya nanti sama dokternya di sana. Kalau kamu masih gelisah, bilang sama dokternya, dok saya masih gelisah. Saya masih nggak tenang pikirannya. Kamu jangan dipendam-pendam. Itu masih kelihatan kamu belum stabil. Dari sorot matanya juga belum stabil. Kalau gimana kalau kita mau mulangin, kalau kamu juga belum totali sembuh. Kita kan juga nggak ngapa-ngapain di sini. Kamu di sini alhamdulillah diperlakukannya enak, tidur enak di sini, bener nggak? Bukan tidur di lantai, tidur di kasur. Ada TV-nya. Bener nggak? Kita perlakuin kamu bagus di sini. Makan 3 kali sehari, betul? Suka ada cemilan, bubur, kacang hijau. Kita mah di sini nggak dibayar, bener kan? Nggak bayar kan? Di sini semua gratis. Kita cuma pengen kamu ini di sini bisa sembuh, bisa sehat, lalu kita pulangkan. Gak ada yang namanya kita nuntut keluarga. Bu, nanti tolong ya Bu, kirimin ini ya, kirimin beras ya. Gak ada, saya gak mau kayak gitu. Saya cuma pengen kamunya sehat, jangan marah-marah. Nanti kalau misalkan aku lihat HP-nya dikasih. Dikasih lah. Kamu kenapa? Kangen mama. Ini lagi. Kenapa kangen mama? Mau telepon mama? Iya. Mau telepon mama? Mau ngapain? Nggak usah. Jadi maunya? Udah biarin. Udah biarin. Ntar kita telepon ya. Nggak mau? Mau ke salon nggak? Potong rambut? Nggak mau. Nggak mau. Maunya ngapain? Ke Jepang. Iya, ke Jepang lagi. Di kantor ke Jepang murah 100.000. Ngapain ke Jepang nyari calon suami? Nyari calon suami? Iya. Kamu obsesnya jangan terlalu tinggi. Aku udah punya pacar Oh, siapa? di RSJ. Siapa? Husnul namanya, cewek.
Kok cewek kamu nggak ya? Iya, biarin cinta. Gelos dong. Kamu gimana sih? Kok pacaran sama cewek? Enggak lah, itu bukan cinta, itu teman sahabatan bestie namanya. Pacaran. Kenapa pacaran? Ya tadi udah bareng-bareng. Bareng apanya? Apanya bareng? Bareng terus sama Husnul. Iya, itu kan Jadi sahabatan berarti. Pacaran namanya. Nggak ada pacarnya. Udah sekamar. Ya namanya perempuan sama perempuan ya sekamar tidurnya. Benar nggak? Sahabatan bukan berarti pacaran. Aku suka Husnul. Nggak boleh, cewek sama cewek itu tidak boleh. Berpasang-pasangan cewek harus sama cowok. Ya, jangan aneh-aneh. Cewek harus sama cowok, oke? Iya nanti tidur dulu ya satu. Sama kamu? Udah temen ya? Iya, Rini udah pulang ya? Iya. Udah pulang. Satu lagi ada temen namanya Rini udah pulang. Rini mah nggak pernah ngamuk, ya kan? Bener nggak? Rini mah disuruh. Kemana lagi nanti? Enggak, itu rumahnya di sana ya, sana di belakang deket tuh, deket kan? Pulang. Hah? Pulang. Enggak pulang, di yayasan. Yayasan kenapa nggak di yayasan nggak pulang? Kan kata dokter suruh pulang. Dia pulang ke yayasan. Kan kata mama Berapa di hari yayasan itu dulu. yayasan? Ya nanti kita lihat perkembangannya gimana. Pas udah di yayasan? Hah? Pas udah ke yayasan dia Tidur? pulang nggak ke rumah? Enggak. Nginep dulu di yayasan sampai sembuh. Udah sembuh Kata siapa? kata dokter. Iya, tapi belum totalis sembuh ya. Masih kita pantau dulu perkembangannya. Aku seperti nggak mau bareng ini. Kenapa? Aku mau sendiri aja. Kenapa mau sendiri? Kayak orang gitu. Hah? Nggak mau. Nggak mau kenapa? Pendiam nggak nyambung. Ini nggak pendiam, karena belum kenal. Aku yang milih aja nanti di yayasan. Nggak ada Nggak sayang. ada kamar. Cewek harus sama Nggak cewek. mau, Cowok takut. Sendiri sama aja di kuburan. mau di kuburan. Mau. Ini kan cewek sama cewek tidurnya, cowok sama cowok harus terpisah semuanya. Nggak boleh pilih-pilih teman, semua kan kita berteman. Di atas aja kan kalau Udah yuk ke yayasan. Nanti dulu dong. Ini belum. Ini kok bisa di ACC pulang ya sama dokter Mbak April? Belum ini dia dari mobil juga udah ngoceh terus. Kamu kenapa sih gelisah ya? Masih gelisah ya? Hah? Masih gelisah ya? Enggak, udah mau pulang gitu. Jadi seneng. Enggak, masih kelihatan belum tenang gitu loh. Di mobil ngoceh, mau Ya nggak kan takut berhenti-berhenti. dibawa ke yayasan gini. Kenapa di sini Nggak kan? pulang-pulang. Mana tuh di sini kan bayi semua. Tuh anak saya tuh. Nggak mau. Kenapa nggak mau? Nggak tahu. Mau telepon mama kamu? Nggak. Terus mau ngapain? Mau ke yayasan. Kayak mana sih ceritanya? Ya udah ya guys. Jadi inilah keadaan kita selama masih dalam pemantauan dan beberapa orang yang emang sudah kita rawat di RSJ nggak langsung kita pulangin, kita pantau dulu kondisinya sudah membaik apa belum. Kalau sudah di ACC sama dokter membaik, terus dari yayasan terlihat membaik, kita akan pulangkan. Tapi selama itu belum, dan contoh misalnya nih kayak Sofian itu sebenarnya udah sembuh, tapi permasalahannya adalah ibunya lagi bekerja dan katanya nggak ada yang ngurus di rumah dan lain-lain. Minta Sofian untuk ikut di yayasan dulu, bantu-bantu yayasan. Nah, makanya sampai hari ini Sofian masih sama kita. Walaupun kondisinya sudah sembuh banget.
Nah, contoh misalnya Palasam juga udah membaik banget, sudah bagus banget, tapi dia itu katanya suka kumat kalau sendirian. Nah, makanya nanti sebelum kita pulangin rumahnya udah kita renovasi ya, Palasam ya. Karena waktu itu kan alas tanah ya. Sekarang sudah di keramik, udah bagus kondisi rumahnya. Nah, nanti tinggal ditanya di kampungnya aktivitasnya apa. Kalau selama belum ada aktivitas, belum ada kerjaan, Palasam di sini dulu supaya enggak bengong-bengong ya. Kasihan juga kalau bengong nanti kumat lagi gitu. Ya sudah, itu aja yang aku sampaikan untuk hari ini. Nanti kita lihat perubahan dan perkembangannya dari Alma dan juga dari Nisa seperti apa. Pusing. Kenapa pusing? Kenapa kamu? Mendengarin teman yang aneh tadi di RSJ. Oh, masih ada suara halusinasi ya? Enggak, teman RSJ. Ngomong aja lah. Kan udah nggak di RSJ ini. Iya. Ya udah, oke. Terima kasih banyak sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Say something that will make my day, 'cause these memories of her won't go away. They're haunting me so I can't sleep.